Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini, kita akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih jauh fungsi-fungsi atau fitur-fitur dari aplikasi Helium ini. Dan sebelum kita mulai, saya akan ingatkan ke teman-teman semuanya bahwa ketika teman-teman menggunakan tools dari Helium ini, tolong gunakan untuk hal-hal yang positif. Terutama untuk menentukan website yang akan di-scanning. Jangan sampai kita meng-scanning sebuah website yang belum memiliki izin, karena urusannya panjang nantinya. Dan saya tidak akan bertanggung jawab jika hal itu terjadi terhadap teman-teman semuanya. Jadi jika ingin mencoba, silakan pilih website yang memang khusus untuk dijadikan uji coba, atau teman-teman bisa gunakan website yang teman-teman miliki. Oke, sekarang kita langsung mulai saja eksplorasi tentang tools Helium-nya. Ini adalah tampilan dashboard dari login saya. Jadi kalau teman-teman login dengan akun teman-teman semuanya, pasti tampilan dashboardnya persis sama kayak gini. Nah, nanti tugas kita yang pertama adalah kita harus buat workspace-nya dulu. Jadi, secara default, Helium ini sudah menyediakan satu workspace, namanya My Workspace. Itu ada di atas ini. Nah, tapi ketika teman-teman punya project atau ingin mencoba testing di website A, B, C, dan seterusnya, maka kita akan coba membuat workspace yang sesuai dengan target yang akan kita scanning tadi. Caranya adalah kita masuk ke menu setting, kemudian ada menu workspace, kita klik. Nah, ini defaultnya adalah My Workspace. Kita tinggal tambahkan workspace baru dengan menekan tombol Add Workspace. Kemudian, misalkan saya akan buat nama workspace-nya adalah Bengkel DF. Oke, ini sudah ada. Nanti kalau teman-teman ingin memulai melakukan scanning, tinggal kita pilih menu di atasnya. Sekarang saya akan kerja di workspace Bengkel DF. Nah, maka saya akan pilih Bengkel DF. Nah, ini sudah ada tanda checklistnya. Maka saya akan bekerja di sini. Oke, kemudian saya masuk lagi ke dashboard-nya. Nah, ini dashboard-nya. Kemudian yang kedua adalah saya akan memilih tools yang akan digunakan. Ini ada banyak sekali tools-toolsnya. Untuk video kali ini, saya akan bahas tentang website scanner dulu. Nah, di sini saya pengen tahu sebenarnya gimana cara Helium ini bekerja dengan menggunakan teknik website scanner. Sekarang kita coba saja dengan memilih website scanner. Kemudian saya akan masukkan nama tasknya atau nama tugasnya di sini ya. Jadi teman-teman silakan saja tulis nama tugasnya, misalkan scanning vulnerability. Oke, misalkan seperti ini. Nah, namanya silakan teman-teman tulis sendiri ya. Kemudian targetnya saya akan gunakan website yang memang digunakan untuk melakukan testing ya. Teman-teman bisa ikuti ini, atau punya website lain yang memang sudah punya izin untuk melakukan testingnya, atau website teman-teman sendiri itu lebih prefer. Ya, sekali lagi, jangan gunakan website orang lain yang belum mempunyai izin. Maksudnya kita belum punya izin untuk melakukan scanning terhadap website itu. Ini tidak disarankan sama sekali. Nah, di sini ada 3 pilihan, ya, ada comprehensive, ada basic, dan ada system discovery. Nah, untuk membedakannya, nanti kita akan coba satu persatu. Yang pertama, saya akan coba yang System Discovery. Oke, kemudian jangan lupa kita checklist ini. Ya. Tujuannya adalah supaya kita tahu apa yang kita lakukan. Jika kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar dari term of service-nya, maka kita akan bersedia bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jika sudah oke, maka kita tinggal pencet tombol Start Scan. Nah, dan aplikasi Helium, dia akan langsung melakukan proses scanningnya. Nah, untuk melihat prosesnya, teman-teman tinggal lihat di menu scan. Di scan ini nanti ada task yang baru kita buat tadi. Di sini ada nama tasknya apa, kemudian tools name-nya apa, nama tools yang kita gunakan apa, ini kan website scanner di awal. Kemudian juga targetnya, ya, itu adalah tes php fullweb.com.
Kemudian start date ini adalah waktu kita melakukan scanningnya. Kemudian status. Nah, statusnya apakah sudah finish atau masih dalam proses scanning. Di sini ada semua. Dan yang terakhir informasinya ada vulnerabilities yang ditemukan. Jadi kalau misalkan ketika proses scanning menemukan vulnerability, maka nilai ini akan berubah secara otomatis sesuai dengan jumlah vulnerability yang ditemukan oleh Helium ini. Walaupun Helium ini sedang melakukan proses scanning, tapi kalau kita lihat di sini, sudah ada 3 temuan vulnerability-nya. Nah, sekarang kita pengen lihat nih, kira-kira 3 vulnerability ini apa sih yang ditemukan oleh Helium? Nah, caranya adalah kita tinggal klik saja task name-nya, kemudian kita akan masuk ke halaman website scanner summary. Nah, di sini adalah informasi-informasi secara detail yang dapat teman-teman lihat dari proses scanning atau hasil scanningnya secara detail. Misalkan di sini ada informasi tentang nama tasnya apa, kemudian targetnya apa, kemudian waktu mulainya dari kapan, kemudian statusnya saat ini sedang apa, sedang scanning kah atau sudah finishing kah. Kemudian juga ada risk ratingnya, di sini sudah ada. Tadi kan ketemu 3 ya. Nah, maka di bagian informational itu ada 3. Ya. Untuk high, medium, low ini belum kelihatan. Ini ada progress-nya. Progress scanningnya baru 92%. Nah, nanti kalau sudah 100%, maka proses scanningnya dia akan berubah. Statusnya menjadi finish. Nah, di bawahnya ada scan result. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil temuan yang ditampilkan oleh Helium. Di sini misalkan ada traceroute. Nah, traceroute ini adalah informasi-informasi kira-kira ada berapa hub atau ada berapa network dari posisi servernya Helium sampai dengan server website yang kita scanning tadi. Nah, dia sudah melewati berapa kali hub atau berapa kali network, dan IP-nya semuanya kelihatan ya. IP networknya, kemudian juga total networknya. Di sini ada 16. Berarti jarak antara server Helium dengan server website yang kita scanning itu ada 16 network. Nah, sekarang sudah 100% ya, tapi statusnya masih scanning. Mungkin dia akan finishing ya, sebentar lagi. Kemudian ada penambahan vulnerability yang lain ya. Tadi kita cek yang traceroute, kemudian di sini ada services, kemudian di sini dituliskan bahwa biasanya service ini merupakan HTTP. Ya. Kalau misalkan service yang kedua, ya, ini adalah service dari web servernya. Dan portnya juga sama ya, 80 protokol TCP. Nah, ini sudah selesai, prosesnya sudah finish, sudah komplit ya. Kalau di sini istilahnya sudah komplit. Kemudian kita lihat lagi hasilnya, ada OS Detection, Consolidation, and Reporting. Nah, di sini ternyata Helium bisa memberikan rekomendasi kira-kira sistem operasi yang dipakai oleh website yang kita menjadikan target tadi itu menggunakan OS apa. Nah, di sini dia mencoba untuk menyocokkan karakteristik-karakteristik yang ditemukan oleh Helium dengan targetnya. Ternyata OS website tersebut menggunakan Ubuntu versi 20.04.1. Ya, di sini ada keterangannya bahwa dia menggunakan PHP 5.6.40. Kemudian juga Ubuntu-nya tadi seperti ini, dan informasi-informasi lainnya yang teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kita lihat hostname-nya, hostname determination reporting-nya. Nah, di sini kita ketahui bahwa website tadi menggunakan IP 44.228.249.3. Kemudian hostname-nya itu adalah ini. Kayaknya dia disimpan di cloud ya. Cloud menggunakan AWS. Dia menggunakan reverse DNS juga. Kemudian DNS dari hostname ini adalah testphp.pulnweb.com. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari scanning ya. Kalau kita milih jenis scanning yang sistem discovery. Kemudian kita akan coba melakukan scanning dengan template yang basic. Saya sih penasaran ya, bedanya apa ya antara yang sistem discovery dengan yang basic. Caranya adalah kita masuk ke target dulu, kemudian kita checklist targetnya,
Kemudian kita pilih jenis scanningnya. Masih menggunakan website scanner. Kemudian kita tulis nama tasnya, scanning full app basic. Kemudian scanning targetnya sudah, kita pilih basic. Ya, schedule-nya kita disable dulu. Oke, nah sekarang kita akan tunggu hasil dari template scanning yang basicnya. Sambil nunggu hasilnya, kita minum dulu. Nah, ini sudah selesai proses scanningnya. Kita lihat hasilnya lebih sedikit ya dari sistem discovery. Karena kenapa? Karena di dalam basic itu hanya melakukan scanning terhadap service-service-nya doang. Sedangkan kalau sistem discovery itu tidak hanya service, tetapi juga akan melakukan scanning terhadap OS yang digunakan oleh website atau web server dari target kita. Nah, kalau kita lihat hasilnya, sama ya. Service-service-nya, informasi-informasinya dengan hasil scanning sebelumnya. Nah, saya masih belum puas nih. Penasaran banget, kalau misalkan saya pilih template yang komprehensif, kira-kira hasilnya seperti apa ya? Kita coba saja. Ya, jangan takut coba. Tasnya kita tulis scanning full app system discovery. Kemudian kita pilih komprehensif. Agree and then start scan. Ya, kita scanning kembali. Kita lihat berapa lama sambil menunggu. Selalu siapkan minuman di meja komputer teman-teman. Kita minum dulu ya. Nah, sekarang proses scanningnya sudah selesai. Untuk yang komprehensif, kita lihat dulu hasilnya. Ternyata sangat banyak banget. Untuk informasionalnya ada 19 temuan. Untuk kategori risiko rendahnya ada satu temuan. Kemudian untuk level mediumnya ada satu temuan, dan juga untuk risiko high-nya itu ada satu. Nah, teman-teman tinggal lihat hasil scan-nya seperti apa. Untuk yang high ini severity-nya 7,5. Ya, vulnerability-nya itu adalah PHP info output reporting. Nah, kita bisa lihat informasinya. Nah, di sini disebutkan bahwa file si phpinfo.php ini bisa dipanggil ya, merupakan fungsi yang bisa memanggil fungsi ini yang dapat mengungkapkan informasi-informasi yang berpotensi informasi itu masuk kategori informasi sensitif. Ya, kalau kita lihat dari sisi risikonya, memang informasi-informasi yang sensitif itu pasti memiliki severity yang tinggi ya, atau nilai risiko yang tinggi. Seharusnya website itu sebisa mungkin mengamankan informasi-informasi sensitif ya. Kemudian untuk yang medium itu poin severity-nya adalah 4,8. Ini tentang clear text transmission of sensitive information via HTTP. Nah, di sini kayaknya ya, ngelihat dari vulnerability-nya ini adalah karena website ini masih menggunakan HTTP, kemungkinan plain text atau clear text-nya ketika melakukan transmisi itu masih berbentuk raw data atau masih berbentuk clear text namanya ya, istilahnya clear text. Jadi masih bisa dibaca oleh si pencuri jika pencuri itu melakukan intersepsi di tengah-tengah proses transmisinya. Nah, ini hati-hati juga karena di sini juga dikasih tahu bahwa di form login ya, atau di sign up, variabel dari input namanya atau input loginnya, username dan seterusnya ini masih berbentuk clear text. Kemudian untuk yang low itu nilai severity-nya 2.6. Ini berhubungan dengan TCP timestamp ya. Nah, teman-teman tinggal baca RFC ini, apa itu TCP timestamp dan seterusnya. Sisanya itu adalah severity atau vulnerability yang tingkatnya benar-benar low. Bukan low lah, di bawah low ya. Maksudnya ke informasional. Jadi sekedar informasi saja. Yang informasional ini bukan berarti tidak aman juga gitu ya. Nah, sekarang saya baru bisa tahu nih perbedaannya apa antara web scanner dengan teknik scanningnya menggunakan
sistem discovery, kemudian scanningnya menggunakan basic, dan scanning menggunakan comprehensive. Jadi, kalau teman-teman ingin mencari informasi-informasi tentang service yang ada di targetnya apa saja, itu kita pakai yang metode atau teknik scanning yang basic. Tapi kalau teman-teman ingin mencari service dan juga sistem operasinya, teman-teman pakai yang sistem discover. Nah, kalau ingin mencari semuanya atau yang lebih detail, sampai dengan yang lebih kompleks, nah teman-teman bisa menggunakan metode atau teknik scanning yang komprehensif. Cuman kelemahannya adalah, kalau menggunakan yang komprehensif, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan scanningnya lama banget. Karena wajar aja sih, tools ini kan dia akan mencari semua probabilitas kerentanan-kerentanan yang ada di dalam website tersebut. Jadi benar-benar harus dicari secara detail. Jadi harap sabar saja, makanya sediakan saja minum, kopi, teh, atau apapun sambil nunggu, atau mau sambil main game, silakan saja. Dan yang terakhir adalah kita ingin membandingkan nih hasil scanning pertama, kedua, dan ketiga. Nah ini teman-teman bisa pilih di menu scan, kemudian nanti ada hasil-hasilnya sesuai dengan nama task atau nama tugas yang kita isi di awal tadi. Nah, sekian pembahasan kita tentang website scanner dengan menggunakan Helium. Nanti di video-video berikutnya saya akan eksplorasi lagi tentang tools-tools Helium yang lainnya. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini bagi teman-teman yang menjalankannya. Walaupun sebulan ke depan kita akan menjalankan ibadah puasa, tetapi jangan sampai drop dalam motivasi untuk belajar tentang security. Kita bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.